Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan sedikit pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini dikatakan bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, dan pemberian setiap segala sesuatu yang baik dan sempurna. Dan juga Yesus itu merupakan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang, Nyonya Ellen G. White ini menuliskan seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Dan juga kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Nah, jadi Yesus ini adalah satu-satunya oknum yang berada di awal dan juga akhir, sehingga Dia mengetahui segala yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan juga ketika kita merasa bimbang, kita merasa ragu dalam kehidupan kita, Nyonya Ellen G. White ini memberikan satu-satunya contoh yang merupakan daya tarik yang agung, yaitu Yesus sendiri, yang dimana apabila kita menjadikan Dia sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita ini akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 73. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk berhenti sejenak dari aktivitas dan mendengarkan bacaan kita pada kesempatan kali ini, sehingga sama-sama kita bisa mendengarkan dan juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Judul bacaan kita kali ini yaitu adalah Anak Domba. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tuhan telah mengatakan, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Karena dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Hal ini juga berlaku pada keadaan jasmani kita. Kepada kematian Yesus Kristus kita berutang untuk hidup di dunia ini sekalipun. Roti yang kita makan dibayar dengan tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan. Air yang kita minum dibeli dengan darahnya yang sudah dicurahkan. Tidak pernah seorang pun, orang saleh atau orang berdosa, makan makanannya sehari-hari, kecuali ia diberi makan oleh tubuh dan darah Kristus. Salib di Golgota tertera pada setiap ketul roti. Nah, jadi di sini pada bacaan kali ini mengingatkan kembali kepada kita semua mengenai pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, mengenai kematiannya di atas kayu salib tersebut untuk menebus dosa saya dan juga saudara sekalian. Di sini dikatakan bahwa jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalau kita tidak mengikuti, mungkin kalau sekarang dilambangkan sebagai perjamuan, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, jadi di sini yang saya katakan tadi sebagai perjamuan itu merupakan salah satu lambang. Tapi kalau melalui bacaan ini diartikan itu adalah apabila kita tidak memakan daging Yesus, itu adalah apabila kita tidak mau untuk memasukkan Yesus atau kita tidak mau menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini meskipun kita merasa kita hidup, tapi yang hidup itu hanyalah kedagingan kita saja, tetapi roh kita itu adalah telah mati dan itu tidak ada artinya. Roti yang kita makan dibayar dengan tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan. Nah, jadi di sini ketika kita mengikuti perjamuan, janganlah kita mengikutinya hanya karena sekedar formalitas saja, tetapi marilah ketika kita mengikuti perjamuan, kita itu
sungguh-sungguh merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus, sehingga ketika kita memakan roti tersebut itu benar-benar kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan juga di sini mengenai anak domba, mengenai pengorbanan, ternyata semua itu yang dulunya ketika kita melakukan dosa, kita membacanya di Alkitab bahwa orang-orang dahulu itu ketika mereka melakukan dosa, mereka mengambil hewan yang sempurna yang tidak memiliki cacat dan menyembelihnya. Dan juga melalui hal tersebut dosa mereka itu bisa diampuni. Tapi ketika kematian Yesus Kristus, semuanya itu telah ditiadakan karena Yesus itu sendiri yang menjadi korban tersebut. Dan lebih benar pula perkataan Kristus itu berkenan dengan sifat rohani kita, yang menyatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Adalah oleh menerima hidup bagi kita yang dicurahkan di salib Golgota, kita dapat hidup suci. Dan hidup ini kita terima oleh menerima perkataannya, oleh melakukan perkara-perkara yang telah diperintahkannya. Dengan demikian kita menjadi satu dengan Dia. Nah, jadi kita itu harus menerima Yesus dan segala yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Barang siapa makan dagingku, katanya, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 54, 56 dan 57. Untuk perjamuan suci, ayat-ayat ini dikenakan dalam pengertian yang khusus. Bila iman merenungkan pengorbanan Tuhan kita yang besar itu, jiwa menyerap kehidupan rohani Kristus. Jiwa itu akan menerima kekuatan rohani dari setiap perjamuan. Upacara itu membentuk suatu hubungan hidup yang olehnya orang percaya disatukan dengan Kristus dan dengan demikian disatukan dengan Bapa. Bila kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan darahnya yang dicurahkan, maka dalam angan-angan kita menggabungkan diri dalam peristiwa perjamuan kudus di ruangan atas. Kita menyaksikan pergumulan yang olehnya perdamaian kita dengan Tuhan diperoleh. Kristus dinyatakan tersalib di antara kita. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai perjamuan, jadi ketika kita mengikuti perjamuan tersebut, pastilah ada ayat inti yang menjadi tema daripada perjamuan tersebut, di mana ayat itu bukan hanya sekedar ayat saja, tetapi ayat tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu adalah kita itu harus sungguh-sungguh menerima Yesus itu di dalam kehidupan kita. Dan janganlah sekali-kali kita menganggapnya hanya sebagai formalitas saja, tapi ketika kita mengikuti perjamuan, marilah kita sungguh-sungguh kita mengakui dosa kita di hadapan Bapa kita yang di surga, sehingga ketika kita melakukan pembasuhan kaki, kita belajar merendahkan diri, dan juga ketika kita memakan roti dan meminum anggur tersebut, itu adalah benar-benar kemauan dari dalam hati kita masing-masing. Sambil memandang kepada penebus yang sudah disalibkan, kita lebih mengerti besarnya dan maknanya pengorbanan yang diadakan oleh Yang Maha Mulia di surga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita, dan pikiran tentang Golgota menggugah hidup dan emosi yang suci dalam hati kita. Puji-pujian kepada Tuhan dan Anak Domba akan ada di dalam hati kita dan pada bibir kita. Karena kesombongan dan pengunjaan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenakan peristiwa di Golgota. Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 301, 302, dan 303. Nah, jadi di pembahasan kita kali ini luar biasa sekali kita itu diingatkan apabila kita mau mengenang peristiwa di Golgota itu ketika kita melakukan perjamuan dan di dalam setiap keseharian kita, maka kesombongan dan pemujian diri sendiri tidak akan ada di dalam diri kita, sehingga kita itu setiap hari akan belajar untuk merendahkan diri dan juga untuk menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Di sini juga ada dikatakan bahwa renungkan lebih dalam. Saya berutang setiap berkat duniawi kepada pengorbanan Yesus Kristus di dalam hidup saya.
berkat apakah yang telah Dia kirimkan kepada saya minggu ini. Nah, jadi sepanjang minggu ini sudah pastilah kita itu mendapatkan begitu banyak berkat, begitu banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Meskipun hal tersebut kecil, kita itu harus mensyukurinya. Contohnya ketika kita bangun, kita masih memiliki tubuh yang sehat. Dan juga ketika kita melakukan pekerjaan kita, Tuhan itu masih menjaga kita dan melindungi kita. Itu adalah berkat-berkat yang luar biasa. Ya, mungkin kalau kita merasakannya setiap hari, maka pastilah kita berpikir itu hanyalah sesuatu yang biasa saja. Tetapi apabila kita merenungkan kembali hal tersebut, ternyata hal itu adalah hal yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak akan kita dapatkan apabila kita tidak memilih untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini yang berjudul Anak Domba, kita itu bisa lebih lagi untuk mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.